Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, setiap tahun ketika akan tiba hari raya Idul Adha, selalu saja ada pertanyaan tentang hukum berkurban bagi orang yang meninggal. Maksudnya, seseorang membeli hewan kurban tetapi diatasnamakan dan diperuntukkan pahalanya untuk orang yang sudah tiada. Secara spesifik, yang dimaksud orang meninggal adalah orang tua. Namun secara umum bisa selain orang tua, baik itu anak, saudara, atau anggota keluarga, dan bisa juga orang lain, siapapun yang sudah meninggal. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan boleh secara mutlak. Imam Abu Bakar Al-Kasani, beliau wafat tahun 587 Hijriah, mengatakan annal mauta la yamna'u taqarruba 'anil mayyit bidalil annahu yajuzu ayyutasaddaqu anhu wa yuhajja anhu wa qad shahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini ahaduhuma 'an nafsihi wal akhar 'amman la yadhbahu min ummatihi wa in kana minhum man qad mata qabla ayyadhbah fadalla annal mayita yajuzu ayyutaqarraba anhu. Sesungguhnya kematian itu tidak menghalangi orang yang sudah mati untuk bertaqarrub. Buktinya orang yang hidup boleh bersedekah dan berhaji untuknya. Dan sesungguhnya ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkurban 2 ekor domba besar, salah satunya untuk diri beliau sendiri dan satu lagi untuk orang yang tidak berkurban dari umatnya. Padahal di antara mereka, di antara umatnya, ada yang sudah meninggal sebelum Nabi menyembelih kurbannya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang boleh bertaqarrub untuk mayit. Ya, jadi taqarrub itu suatu amalan atau ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, taqarrub dari kata qoroba itu dekat, taqarraba mendekatkan diri kepada Allah. Imam Al-Kasani dalam kitab beliau Bada'i'us Shana'i' fi Tartibis Syara'i' jilid 5 halaman 72. Imam Ibnu Taimiyah wafat tahun 728 Hijriah berkata, wa tajuzul udhiyatu 'anil mayyiti kama yajuzul hajju anhu wasadaqatu anhu. Dan boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal sebagaimana boleh berhaji dan sedekah untuknya. Ibnu Taimiyah Majmu' Al-Fatawa jilid 26 halaman 306. Ini kelompok pertama. Mereka membolehkan berkurban untuk mayit atau orang yang sudah wafat, dan dalam hal ini tidak apa-apa, tidak ada masalah. Para ulama mengatakan bahwa ini pendapat yang pertama ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Kemudian yang kedua, pendapat kedua mengatakan tidak boleh kecuali ada wasiat dari si mayit sebelum dia meninggal, atau dengan kata lain boleh namun harus dengan wasiat dari orang yang bersangkutan sebelum meninggal. Imam An-Nawawi wafat tahun 676 Hijriah berkata, wala tabhiyata 'anil ghairi bi ghairi idni wala 'an mayyitin illam yusibiha. Dan tidak boleh berkurban untuk orang lain kecuali dengan izinnya. Pun tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal jika dia tidak berwasiat demikian. An-Nawawi dalam Al-Minhaj atau Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin jilid 1 halaman 321. Imam Abu Abdillah At-Tabari wafat 498 Hijriah, Imam Al-Baghawi wafat 516 Hijriah, dan Imam Ar-Rafi'i wafat 623 Hijriah juga berpendapat bahwa berkurban untuk orang meninggal adalah tidak boleh. Imam An-Nawawi menukil perkataan beliau bertiga, ulama yang 3 tadi itu. Beliau berkata,
Wa qala sahibul uddah wal Baghawi la tasihhu at-tadhiyah 'anil mayyiti illa ayyusibiha wa bihi qata'a Rafi'i. Pemilik kitab Al-Uddah yaitu Abu Abdillah At-Tabari tadi dan Al-Baghawi mengatakan tidak sah berkurban untuk orang mati kecuali ada wasiat dari yang bersangkutan. Ar-Rafi'i juga berpendapat demikian. An-Nawawi Al-Majmu' jilid 8 halaman 406. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ya, jilid 8 halaman 406. Kemudian Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili berkata, qala Syafi'iyah la yudhha 'anil ghairi bi ghairi idni wala 'an mayyitin illam yusibiha liqaulihi ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a. An-Najm 39. Fa in awsa biha jaza wa bi isaihi taqa'u lahu. Mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak boleh berkurban untuk orang lain kecuali dengan izinnya. Begitu pula dengan orang mati jika dia tidak mewasiatkan untuk itu, berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan bahwasanya manusia itu tidak mendapatkan selain dari apa yang dia usahakan. An-Najm ayat 39. Tetapi jika dia berwasiat demikian, boleh, dan dengan wasiatnya itu dia bisa mendapatkan pahala. Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh jilid 4 halaman 2743. Ini halamannya banyak karena kitabnya tebal dan jilid berikutnya tuh nomor halamannya ngikut ya. Kemudian yang ketiga, pendapat ketiga mengatakan hukumnya makruh atau boleh tetapi makruh atau ada kemakruhan di dalamnya. Para ulama mengatakan fadhabal hanafiyatu wal malikiyatu wal hanabilah ila jawazi tadhiyati anhu illa annal malikiyata ajazu dzalika ma'al karahah. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat boleh berkurban untuknya atau untuk orang yang meninggal. Hanya saja mazhab Maliki membolehkan hal itu namun disertai kemakruhan. Artinya boleh tapi makruh. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 5 halaman 106. Imam Ar-Wa'aini wafat tahun 954 Hijriah menukil perkataan Imam Malik. Kata Imam Malik, wala yu'jibuni ayyudhahi an abawaihi al-mayyitaini, dan saya tidak terkesan pada orang yang berkurban untuk dua orang tuanya yang sudah meninggal. Ar-Wa'aini dalam Mawahibul Jalil jilid 3 halaman 247. Imam Al-Kharashi, beliau wafat 1101 Hijriah, mengatakan yukrahu li syakhsi ayyudhahi 'anil mayyiti khaufar riya'i wal mubahah wa li 'adamil waridi fi dzalik. Makruh hukumnya seseorang berkurban untuk mayit karena ditakutkan riya dan berlagak, juga karena tidak ada dasarnya dalam hal ini. Al-Kharashi Syarah Mukhtasar Khalil jilid 3 halaman 42. Pemirsa, demikian 3 pendapat di kalangan ulama dalam masalah berkurban untuk orang meninggal. Pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengatakan tidak boleh kecuali ada wasiat, atau boleh namun harus dengan wasiat, dan pendapat ketiga mengatakan makruh atau boleh tetapi makruh. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi pegangan kita saat diperlukan. Wallahu a'lam bishawab.